Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 9 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita membuat ratusan keputusan, mungkin ribuan, dan banyak diantaranya tidak kita sadari, karena sudah jadi rutinitas. Kita memutuskan naik kendaraan atau berjalan kaki, makan nasi atau makan roti, cuci muka atau mandi, membuka email atau menulis pesan, dan sebagainya. Tapi beberapa keputusan seringkali membutuhkan waktu dan upaya untuk kita berpikir. Hanya sayangnya, seringkali ada keputusan penting yang kita putuskan tanpa berpikir. Dan sebaliknya, ada keputusan sepele yang kita putuskan dengan berpikir terlalu lama, bahkan sampai timbul konflik. Beberapa keputusan dalam hidup merupakan perkara yang sangat penting dan seringkali berhubungan dengan penentuan akan keadaan kita. Keputusan semacam ini biasanya membuat kita takut dan sulit untuk menentukan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu mencari kehendak Tuhan. Dalam Yosua 9 ayat 14 ini tertulis, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel terjebak oleh tipu daya orang-orang Gibeon karena mereka tidak meminta petunjuk dan panduan dari Tuhan. Mereka terlalu percaya pada penampilan luar dan tidak memeriksa dengan seksama apa yang telah dikatakan orang-orang Gibeon itu. Apa yang tertulis dalam ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita mencari tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan ketika kita berada di persimpangan jalan yang mengarah pada beberapa pilihan. Dalam hidup ini, kita sering diperhadapkan pada keputusan yang sulit dan situasi yang begitu kompleks. Kadang-kadang tampaknya jalan yang harus kita ambil begitu jelas, tapi di keadaan yang lain kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dan mencari petunjuk Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan penglihatan dan penilaian kita sebagai manusia, tapi kita perlu memohon hikmat Tuhan dalam menentukan tindakan. Tuhan tahu segalanya. Dia punya pengetahuan yang jauh lebih tinggi dan pandangan yang jauh lebih luas tentang segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Tuhan mau memberikan petunjuknya kalau kita dengan rendah hati meminta kepadanya. Iblis seringkali menggunakan trik dan tipu daya untuk menghalangi kita melangkah dalam kehendak Tuhan. Iblis mengirimkan godaan, tawaran yang menarik, atau situasi yang terlihat menguntungkan. Dan kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran dan tidak berpegang pada petunjuk firman Tuhan, kita bisa saja terperangkap dalam jebakan iblis yang merugikan. Bagaimana caranya kita mencari tahu akan kehendak Tuhan? Caranya ialah melalui doa, pembacaan firman Tuhan, mengikuti tuntunan Roh Kudus, tidak bersandar pada perasaan atau pengertian kita sendiri,
mendengarkan dan memilah nasihat orang lain yang bijaksana sesuai dengan kebenaran, dan sabar untuk menantikan agar memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang-orang yang seringkali terburu-buru dan tidak mencari kehendak Tuhan dalam mengambil keputusan dan tindakan? Apakah kita dengan mudah memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan dan pikiran kita sendiri? Mari kita belajar untuk mencari tahu kehendak Tuhan, agar kita terhindar dari keputusan yang salah dan yang dapat berpotensi merugikan kita, bahkan yang membuat kita terjebak dalam masalah atau dosa. Biarlah hati kita peka dan rela untuk mengikuti tuntunan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengertian, sukacita untuk kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami untuk sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan atau keputusan, tapi kami menantikan untuk memahami akan kehendak-Mu, mengerti akan firman-Mu, sehingga kami mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ajarlah kami Tuhan untuk tunduk dan taat, sehingga kami tidak mengandalkan pikiran dan perasaan diri kami sendiri, tapi kami sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bersandar pada firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah ya Tuhan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam situasi yang sulit. Berikan sukacita, berikan pertolongan, berikan kelepasan, cukupkan segala yang diperlukan, dan limpahkanlah ya Tuhan kemurahan-Mu atas setiap mereka. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami selalu untuk ada dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.